Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di produk dari Berbinar Insightful Indonesia. Berbinar Insightful Indonesia ini buat kalian yang barusan bergabung atau mungkin baru tahu ini apa gitu kan. Jadi saya bantu jelaskan dikit gitu ya. Kalau Berbinar Insightful Indonesia ini adalah sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang kita punya brand dengan nama berbinar.in dan kami punya tagline berbinar selalu ada buat kamu, dan harapannya salah satu acaranya hari ini yang merupakan produk dari Berbinar Class yang dikelola langsung oleh dari TikTok dari @berbinar Insight Indonesia gitu ya, dan harapannya acara hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan perkenalkan, saya Dani Sanjay Arvensia, SPSI MPSI Psikolog. Saya psikolog dari Berbinar Insight Indonesia, dan saya di sini akan ngasih kesempatan kalian semua buat jawab, buat tanya gitu ya, sehingga saya bisa jawab gitu kan, semua yang mau kalian tahu gitu ya, tentang psikologi atau mungkin tentang problem-problem keseharian yang mungkin itu bisa jadi permasalahan yang cukup berarti buat kalian gitu kan. Dan tentunya acara ini bernama Berarti Berbinar Here's to You, dan acara hari ini sifatnya gratis, jadi maksimalkan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena waktunya cuma 30 menit, kita akan berakhir di 20.30 gitu kan. Berbinar ngasih kesempatan kalian ngobrol 30 menit sama psikolognya, dan jadikan kesempatan ini sebaik-baiknya karena kita baru bisa ketemu ini setiap minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat sampai jam setengah 9 malam. Jadi mumpung gratis ngobrol sama psikolog, kalian bisa tanya-tanya di sini. Caranya gimana? Caranya ada salah satunya, kalian bisa ketik gitu ya di kolom komentar dari live pada malam hari ini dan sampaikan pertanyaan kalian. Dan jangan lupa, karena kami dari dunia psikologi, maka kami punya kode etik yang harapan kami bisa kalian juga penuhi, yaitu salah satunya adalah kita bisa menjaga kerahasiaan dari orang yang sedang kita obrolkan gitu kan. Karena di kami, ketika kita melakukan sesi konsultasi semacam ini, ngobrol dan segala macam, harapannya kita bisa merahasiakan informasi identitas dari seseorang yang sedang kita bahas. Namun tetap bisa kita obrolkan dengan mungkin menyebutkan inisial namanya saja gitu kan, sehingga kita tidak menyudutkan pada satu setiap orang. Harapannya seperti itu, dan tujuannya apa? Salah satunya supaya tujuan dari acara hari ini untuk menginspirasi kalian semua bisa benar-benar terwujud gitu ya, karena Berbinar Insight Indonesia punya semangat yang luar biasa untuk bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan dan berbagai status sosial ekonomi. Jadi harapannya dengan acara yang gratis namun sebentar ini kita bisa ngasih manfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat bertanya, ketik di kolom komentar, ceritakan permasalahanmu mungkin, atau mungkin kamu bertanya sesuatu yang selama ini bikin kalian kepo, atau mungkin kalian sering dicurhatin sama teman kalian, namun kalian bingung bagaimana cara menjawabnya, atau mungkin kalian kehabisan peluru buat bantuin teman kalian untuk bisa nyelesain masalahnya. Jadi acara hari ini harapannya bisa menginspirasi banyak orang yang punya permasalahan yang sama atau mungkin relate dengan permasalahan tersebut. Dan kalau misalnya nanti nggak sempat kejawab, kalian bisa tanyain lagi di episode selanjutnya kan, tetap masih ketemu sama saya. Dan kalau kalian sudah bertanya namun ternyata kalian nggak sempat dengerin jawabannya juga nggak masalah, karena kita bakal tetap ngeposting video ini, rekaman ini itu di YouTube officialnya Berbinar di Berbinar Insight Indonesia. Jadi kalian setelah nge-follow Berbinar Insight Indonesia di @berbinar.in, jangan lupa buat nge-subscribe di YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insight Indonesia. Dan buat kalian yang penasaran apakah Berbinar cuma gini-gini aja, enggak, tapi kita juga punya layanan yang nyata, yaitu layanan bersama psikolog, yang itu salah satunya kalian bisa konsultasi, konseling bersama psikolog untuk ngobrolin tentang hal-hal yang mau kalian tanyain, mulai dari permasalahan sampai kalian pengen dapetin masukan tentang karir atau masa depan kalian seperti apa gitu. Dan nggak cuma itu gitu, kami juga punya tes psikologi, dan tes psikologi ini nanti dianalisa langsung sama psikolog ya pastinya. Tes psikologi itu apa aja, macam-macam, salah satunya adalah tes bakat minat, tes intelijensi, tes IQ, kemudian juga kalian bisa pengen tahu kira-kira kalian bakal cocok di jurusan apa, atau bahkan kalian mau cobain buat apa ya,
tes kecocokan pasangan, menu-menunya banyak banget. Produk kami mulai dari konseling sampai psikotes itu dan berbagai produk lainnya bisa kalian cek di www.berbinar.in, di website dari Berbinar Insightful Indonesia. Kalian bisa tahu range harganya mulai dari yang murah sampai mungkin yang premium, dan juga bahkan ada yang gratis mungkin di event-event tertentu. Kalian bisa cek di sana, dan kalian juga bisa tahu tentang bagaimana caranya ngedapetin produk-produk berbinar tersebut, mulai dari konseling sama psikolog sampai ke tes-tes psikologinya gitu. Jadi seperti itu sedikit informasi dari saya sebagai salah satu psikolognya yang berbinar Insightful Indonesia tentang berbinar Insightful Indonesia itu apa. Sekarang kita mulai masuk ke inti acaranya, jadi kita akan coba sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah join di sini. Ada Kak 2328 gitu kan, yang tadi sejak awal sudah menyapa gitu kan. Kak 2328, selamat malam Pak, selamat malam Kak 2328. Kemudian juga ada Kak Kail, selamat malam, selamat bergabung, mudah-mudahan bisa enjoy the show. Kak Boy, Kak Yus, dan ada Kak Yes, ada Kak Londo, makasih udah nge-like juga. Kemudian ada juga Kak Lala, ada Kak Yes 44, selamat malam. Ada Kak Kail yang mencoba bergabung kembali, ada Kak Nini juga, selamat malam juga. Nah ini kita ketemu sama ada pertanyaan pertama nih dari Kak 2328. Oke, bagaimana ya Pak cara mengatasi overthinking agar tidak muncul keraguan untuk memulai hal baru gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang overthinking gitu, pasti awalnya itu dia tidak serta-merta terjadi begitu saja, namun itu pasti ada awal atau penyebab atau yang membuat itu sampai muncul pikirannya gitu ya. Dan itu bisa jadi bukan satu macam stimulus aja, bisa jadi berbagai macam permasalahan yang itu bikin kalian jadi akhirnya overthinking gitu kan. Dan itu kadang-kadang juga terjadi tanpa kalian rencanakan, atau tiba-tiba aja terjadi, atau dan bahkan di saat kalian yang lagi belum selesaiin satu permasalahan itu kok ternyata ada masalah lain lagi yang muncul yang akhirnya bikin kalian semakin overthinking. Jadi overthinking ini bisa terjadi kapanpun, pada siapapun, dan besar kecilnya juga beraneka ragam untuk setiap orang gitu kan. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Jadi sebelum ngobrolin cara mengatasinya, teman-teman juga perlu tahu dulu nih, kalau kita overthinking itu apa sih penyebabnya terjadinya. Jadi tidak tiba-tiba kalian overthinking seperti saya bilang tadi, tapi pasti ada penyebabnya. Sehingga kalau kalian terjadi overthinking itu selalu yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian harus cek beberapa saat sebelumnya itu apa yang terjadi. Kalian coba mundur 1 menit sebelumnya, coba kalian cross check, kemudian kalian mungkin mundur ke 1 jam sebelumnya, kemudian ke 1 hari sebelumnya bahkan, atau mungkin ke 1 minggu sebelumnya, sampai kalian benar-benar menemukan sesuatu yang sebenarnya bikin itu terjadi, atau stimulus yang bikin kalian akhirnya jadi overthinking. Dan agar apa? Agar kalian itu bisa tahu kira-kira apa yang menjadi akar permasalahannya. Karena kadang-kadang orang yang di titik tertentu akhirnya mengalami suatu permasalahan secara pikiran, salah satunya overthinking, itu mereka juga tidak punya kesempatan yang cukup untuk menganalisa kira-kira penyebab awalnya ini apa sih gitu kan. Sehingga perlu untuk bisa belajar mengenali stimulus awalnya gitu kan. Dan jika dalam titik tertentu, saya yakin juga tidak semua orang bisa semudah itu menganalisa apa penyebab awalnya. Kalian juga bisa memaksimalkan orang-orang di sekitar kalian yang dengan senang hati dekat dan kenal kalian cukup lama mungkin, atau mungkin cukup dekat dengan kalian gitu ya, memahami kalian seperti apa sehari-harinya, untuk kalian ajak ngobrol, untuk bisa bantu kalian menganalisa kira-kira apa sih yang terjadi dengan diri kalian. Jadi untuk bisa menyelesaikan overthinking, mungkin saran saya lebih pertama adalah kalian perlu tahu dulu kira-kira penyebab awalnya itu apa gitu kan. Lalu ketika kalian sudah tahu gitu ya, jika kalian harus perlu tahu juga bahwa kalau kalian sudah tahu awalnya apa, kalian juga harus sadar bahwa sebenarnya berpikir yang berlebih atau overthinking itu sebenarnya
terjadi akibat kita itu ketika ada suatu masalah kita nggak langsung selesaiin itu. Jadi permasalahan ini pernah terjadi sebelumnya, kemudian muncul lagi sekarang, atau permasalahan ini itu sebenarnya sudah terjadi, lalu kemudian terjadi berulang gitu kan, atau juga mungkin bisa jadi ini hal yang pertama kali terjadi, tapi kalian bingung bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga yang dulu terjadi belum ketemu masalahnya sekarang muncul lagi, atau sekarang sudah atau yang pertama kali terjadi, namun kalian karena ini baru kalian nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Nah, ketika beberapa orang itu memutuskan untuk tidak langsung menyelesaikan permasalahannya, memutuskan untuk skip dulu atau kita mencoba mengalihkan perhatian dulu, itu sebenarnya adalah awal dimana ketika kita itu punya suatu permasalahan yang nggak kita selesain dan ternyata itu kayak semacam kesimpan, semacam ditabung dalam tanda kutip gitu ya, yang akhirnya itu nanti suatu saat akan muncul lagi ke permukaan dan itu akan memenuhi pikiran kita. Intinya adalah apa yang membuat kita berpikir penuh otak kita nggak keluar ide dan kok muter-muter di situ aja, salah satunya adalah permasalahan-permasalahan yang dahulu terjadi, atau permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, itu belum diselesaikan, belum menemukan solusinya, belum bikin kalian cukup lega untuk bilang kalau ini sudah selesai kayak gitu. Dan ketika itu muncul lagi gitu ya, di saat yang edisi sekarang atau saat ini muncul lagi pikiran-pikiran semacam itu kebetulan lagi lagi dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang lain juga. Jadi akhirnya kalau kita lagi nemuin permasalahan yang berbeda dan tiba-tiba permasalahan yang dulu muncul juga sekarang muncul lagi, maka akhirnya itu kayak semacam bertumbukan satu sama lain, dan rasa khawatir, rasa cemas itu semua juga ikut bercampur aduk di dalamnya, membuat kita yang sebenarnya mampu untuk menemukan solusinya, karena ini permasalahan muncul secara bersamaan dan kita juga diliputi rasa khawatir, takut, dan cemas dan segala macam, akhirnya pikiran-pikiran kita untuk bisa menemukan solusi itu kemungkinan akan tidak optimal gitu kan. Akhirnya bukan cuma tidak optimal, tapi juga bahkan kita stumble the block gitu kan. Akhirnya kita hanya ketemu sama jalan buntu aja gitu, sehingga kita nggak bisa tahu kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa jadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan kita gitu. Dan karena belum selesai, tadi beberapa masalah-masalah yang muncul secara bersamaan dan saling bertumbukan, ditambah dengan rasa khawatir, takut, capek, jenuh gitu ya di dalam situasi itu. Jadi akhirnya sering orang yang akhirnya overthinking itu merasa bahwa buat memulai sesuatu yang baru, hal yang baru, itu malah jadi nggak semangat, nggak termotivasi, karena kita ngerasa kita belum cukup sukses menyelesaikan satu permasalahan sebelumnya, lalu kita dihadapkan pada hal yang harus kita lakukan di rutinitas kita sehari-hari gitu. Jadi serasa bahwa kita itu gagal, serasa bahwa kita itu nggak berhasil buat menyelesaikan sebelumnya. Jadi buat memulai yang baru itu kayak motivasinya nggak seoptimal yang kita harapkan. Jadi kalau mau memulai yang baru akhirnya kita nggak cukup yakin. Tadi yang seperti ditanyakan sama Kak 2328, muncul keraguan gitu bahwa jangan-jangan ini nanti saya nggak mood nih, nggak semangat, atau bahkan di titik tertentu jangan-jangan nanti ini gagal juga nih kayak gitu, yang akhirnya bikin kita jadi ngerasa bahwa buat kita mau mulai sesuatu yang baru kok kayaknya nggak mungkin ya kayak gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, maka yang paling utama adalah sekarang kalau kita dihadapkan pada situasi itu mau memulai yang baru, muncul keraguan akibat kita ada overthinking gitu kan. Nah, itu jangan lupa buat selesaikan dulu satu-satu gitu ya. Jadi kalau memulai yang baru, paling enggak itu gini, bukan selesai benar-benar 100% selesai, tapi kita tahu bakal kita apain nih permasalahannya ke depannya. Dan medianya kan sekarang banyak ya, bisa kalian tanya ke temen, itu pasti ya, tanya ke keluarga, tanya ke orang terdekat kalian, tanya ke pasangan kalian kalau kalian nggak bisa selesaiin sendiri, atau kalian bisa coba buat kalian bisa cek banyak sekali psikolog atau mungkin ahli di bidang psikologi yang dia itu bikin konten-konten menarik, atau kalian bisa tanya Google buat bisa cek di artikel di Google Scholar gitu kan, kalian bisa cek kira-kira permasalahan-permasalahan kalian hadapi itu
kalau secara ilmiah itu gimana cara menyelesaikannya, atau mungkin ada buku-buku e-book atau PDF yang mungkin bisa kalian baca buat menginspirasi kalian gitu kan. Jadi coba cari caranya dulu gitu kan, yang artinya bahwa sebelum kita mau berhadapan sama hal yang baru, kita bikin dulu nih tools-toolsnya gitu kan, buat yang permasalahan-permasalahan sebelumnya. Meskipun belum kita jalani, kita paling enggak itu sedikit lebih lega karena ada caranya nih yang belum pernah aku coba dan aku mau coba gitu kan. Dan itu jadi salah satu cara buat nenangin dirimu buat memulai hal yang baru. Jadi kalau satu permasalahan sudah nemuin setidaknya cara baru gitu kan, meskipun belum dijalanin, itu biasanya kita jadi ngerasa lebih tenang karena kita punya cara buat ngadepin ini buat selanjutnya kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi menurut saya kalau kamu atau 23 teman-teman yang lainnya punya masalah kesulitan buat memulai hal yang baru karena kamu ragu gitu ya, maka coba segala alternatif sumber informasi yang bisa bikin kamu jadi tahu akan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya gitu kan. Dan dari situ kamu harus yakini, kamu harus mencoba cara-cara itu gitu ya. Dari yang sudah tahu itu jadi lebih tenang, setidaknya tahu, maka pusat-pusat yang bikin kamu jadi ragu tadi mulai sedikit berkurang gitu kan. Dan kamu kalau mau memulai hal baru jadi lebih yakin, lebih nyaman, dan ada banyak inspirasi baru ya, karena kamu jadi lebih fresh gitu harapannya. Dan bisa jadi juga gini nih, kamu nggak cuma ngebahas tentang apa yang sudah terjadi sama kamu, masalah yang muncul, terus kamu tanya ke orang-orang tertentu atau sumber-sumber tertentu yang mungkin selama ini kamu belum coba, tapi juga kamu bisa ikutan tanya juga ke sana atau beberapa sumber-sumber itu untuk tahu apa saja sih pilihan-pilihan yang bisa mereka lakukan untuk memulai hal yang baru itu tadi. Karena bisa jadi setiap orang punya caranya masing-masing, dan setiap cara yang berbeda-beda itu bisa jadi tabungan inspirasi buat kamu memulai hal yang baru. Mudah-mudahan jadi jawaban buat Kak 2328 ya. Kayak gitu. Nah, kita sapa-sapa yang lain dulu sambil kita coba cari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, ini ada Kak Ardina Rani, selamat malam. Ada Kak Hilmi, ada Kak Where's Life, ada Kak Ahaha, ada Kak Nimit, ada Kak Sinta, selamat malam. Selamat malam juga buat Kak Aceh. Selamat malam juga buat Kak Cim, Kak Christine Veronik. Maka sudah nge-like live-nya Kak Sinta. Ada Kak With You, ada Kak Super Blue, ada Kak Kojek, selamat malam. Ada Kak Matt, ada Kak Dino Toy, Kak Aceh, Kak Riri 011, Kak Rara _ Kak Chocolovers, ada Kak Same Pain Problem, selamat malam. Kemudian ada Kak Saktia, ada ini ada respon dari Kak 2328. Mungkin coba sambil ngobrol ya, menarik kayaknya kalau misalkan kita ngobrol sama Kak. Bentar, sebelum Kak Aceh ngomong, saya coba buat undang Kak 2328 ngobrol juga. Selamat malam Mas, suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Terdengar Mas? Kedengaran. Udah, saya mau nanya tadi kan yang Tiara kan nanya itu 2328 kan masalah tentang kayak overthinking segala macam, pengambilan tindakan keputusan. Nah, saya tuh mikir gini, kayak setiap kehidupan kita kan pasti ada keputusan-keputusan yang di luar dari planning kita atau mungkin perhitungan kita. Tapi ternyata keputusan tersebut memang kelihatannya jelek, tapi banyak hal baru yang kita temuin dari keputusan yang kita ambil gitu Mas. Jadi kayak kita tuh awalnya kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini, tapi ada satu titik dimana kayak coba kayak gini deh, siapa tahu ada sesuatu yang baru. Memang sih kayak ketika kita ngambil keputusan tersebut itu kayak aduh ini bener nggak ya atau gimana, tapi ketika kita udah melalui itu dan kita sudah merasakan apa yang kita putuskan, itu kita ngerasa alah kalau aku nggak kayak gini kayaknya aku nggak bakal tahu deh gitu, walaupun memang kelihatannya kayak not our type to make a decision gitu loh Mas. Jadi
kalau kayak gitu tuh jatuhnya gimana sih mas? Maksudnya kayak hal lumrah atau memang kayak kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita kadang gitu. Itu masih mas yang dia ada di otak saya soalnya tadi. Terima kasih mas Dani. Terima kasih Kak Aceh. Sambil saya mumpung sudah di-accept sama Kak Dodi Kedolapan, monggo silakan. Kak Dodi Kedolapan. Baik, selamat malam Pak. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya, silakan. Baik, jadi ini pengalaman pribadi saya dan saya sering merasa overthinking ketika mau melakukan sesuatu hal itu biasanya karena saya merasa bahwa saya belum cukup untuk memulai hal itu. Misalnya waktu itu saya berkesempatan untuk diberi kesempatan menjadi seorang pembaca soal, kemudian menjadi MC, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan public speaking. Sedangkan saya pribadi itu merasa bahwa public speaking saya itu belum sebagus itu, dan ketika saya berbicara pun terkadang ada beberapa hal yang masih belibet seperti itu. Jadi saya merasa kayak aku belum mampu deh, dan ini juga menyangkut instansi atau mungkin orang-orang yang saya wakili. Jadi saya merasa kayak jangan deh aku masih merasa belum cukup gitu. Jadi akhirnya saya melewatkan kesempatan itu dan saya merasa takut untuk memulai seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Dodi Kedolapan. Oke, jadi kalau kita coba ini ya, lihat dari sudut pandang Kak Aceh dan Kak Dodi Kedolapan, menariknya adalah kalau kita dihadapkan pada situasi yang baru gitu ya, maka secara instingtual itu ada dua macam respon. Yang pertama adalah orang akan mencoba secara inisiatif cara baru gitu, tapi ada di sisi yang lainnya kita akan berada pada rasa khawatir apakah kita mampu atau tidak untuk menjalankan itu. Dan ternyata gitu kan, kalau kita coba lihat secara psikologis gitu, apa yang kita coba dari yang situasi Kak Tiara dulu ya, Kak 2328 ya. Jadi rasa khawatir, rasa takut, kemudian rasa cemas yang muncul saat dihadapkan pada hal-hal yang baru tadi dan kita diberikan kepercayaan di dalamnya, itu sebenarnya kan hadir bukan dengan sendirinya karena dirimu saja, karena apa yang kamu rasakan, tapi juga sebenarnya adalah ada hal-hal yang lainnya di balik itu semua yang juga ikut memberikan sumbangsi gitu kan. Bisa jadi di saat kamu lagi tidak siap dengan kondisian kamu diminta untuk melakukan sesuatu, diberikan kepercayaan itu, kamu sedang tidak fit, bisa jadi seperti itu. Atau juga bisa jadi memang ini hal-hal benar-benar baru seperti kamu tadi bilang gitu kan, yang mungkin secara naluriah kamu menilai bahwa dirimu belum cukup kompeten untuk melakukan kepercayaan tersebut gitu. Sementara juga di dalam faktor eksternal gitu kan, orang-orang di luar dirimu itu bisa jadi punya ekspektasi gitu kan, bahwa mungkin ya Kak 2328 atau siapapun gitu bisa punya cara untuk menyelesaikan itu dan sebenarnya punya potensi untuk menunjukkan kemampuan itu mungkin, tapi secara pribadi Kak 2328 itu belum pernah melakukan itu, sehingga ada keraguan yang tadi dimunculkan tadi seperti itu. Dan nggak cuma ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita yang membuat kita semakin ragu, semakin overthinking, itu adalah ekspektasi dari diri kita sendiri, itu yang juga bikin kita jadi khawatir gitu kan. Kalau orang sudah ngasih kepercayaan ke kita, kadang beberapa orang yang punya yang punya eager to show something yang untuk achieve gitu ya, itu mereka akan berusaha memberikan yang terbaik, nggak mau ngecewain, dan semuanya harus berjalan dengan sempurna gitu kan. Nah, artinya bahwa muncul pikiran seperti itu kan karena kita ada rasa sungkan, rasa kita menghormati orang sudah memberikan kepercayaan, kita juga tidak mau orang lain kecewa atas apa yang sudah kita lakukan nantinya gitu kan. Nah, itu
kadang nggak match gitu ya antara yang kita mau sama orang yang lain mau gitu kan. Yang itu semakin membuat kita jadi overthinking. Padahal sebenarnya ketika kita menerima opportunity atau kita berhadapan pada hal yang baru atau hal-hal yang melibatkan relasi gitu, maka kita juga perlu untuk tahu apa sih yang diharapkan, apa sih yang ditargetkan, apa yang dimau, dan kita juga bisa menyampaikan bahwa kita itu obstacle-nya ini nih gitu kan, apa yang saya nggak bisa, apa yang saya khawatirkan. Jadi muncul sebuah diskusi sebenarnya di sana harusnya gitu kan. Jadi pihak yang memberikan kepercayaan pun juga harusnya juga memberikan ruang buat orang yang diberikan kepercayaan itu untuk menceritakan problemnya seperti apa, sehingga orang yang tadi dikasih kepercayaan dan orang yang dikasih kepercayaan itu bisa nemuin zona nyamannya masing-masing gitu kan. Dan zona nyaman itu juga tidak berangkat dengan sendirinya nyaman, tapi awalnya yang berangkat dari hal yang tidak nyaman dulu, kemudian berubah menjadi zona nyaman karena ada hal-hal yang mungkin akhirnya kita negosiasikan dengan diri kita gitu kan, akibat dari masukan-masukan dari orang yang lain gitu kan, sehingga kita jadi belajar bahwa oh ternyata seperti itu toh. Saya tadi mikirnya nggak gitu, sekarang kamu ngomong kayak gitu, jadi saya dapatin inspirasi baru untuk melakukan sesuatu yang awalnya saya khawatir, ternyata menurut kamu aku bisa. Dan orang lain yang melihat kita punya potensi pun kadang itu tidak serta-merta langsung ngasih kepercayaan gitu. Pasti dia hasil dari melakukan pemantauan sekian lama gitu kan, yang kita nggak tahu lamanya seberapa, tapi yang pasti orang tidak mungkin baru kenal langsung ngasih kepercayaan, tapi dia sudah hasil melakukan observasi beberapa kali gitu kan. Meskipun baru 2 kali, dia pasti juga sudah cukup yakin dengan kemampuan kita. Namun kitanya tidak pernah mencoba meletakkan segala hal-hal yang ada kita capai atau yang kita sudah achieve itu tiap harinya, itu kita nggak pernah anggap itu sebagai prestasi-prestasi diri kita, sehingga kadang orang lain yang bisa melihat, sementara kita itu kadang nggak bisa melihat kita sudah berhasil ngapain gitu kan. Sehingga kalau kita khawatir, cemas gitu kan, ya sangat wajar banget gitu kan, asalkan tidak berlebihan. Ketika kita ngerasa khawatir, mungkin karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan, untuk bisa mencapai target yang diberikan. Sementara orang lain lebih tahu caranya karena sudah nonton kita dari sudut pandang eksternal diri kita yang justru mungkin lebih objektif gitu. Nah, kita yang mungkin selama ini nggak bisa melihat ke diri kita sendiri, kita bisa belajar dari apa yang disampaikan opini orang lain yang membuat kita jadi lebih bangkit gitu. Mungkin seperti itu, sehingga akhirnya kita jadi lebih nyaman. Tadi saya bilang zona nyaman kita akhirnya berubah gitu kan, dari yang awalnya tidak nyaman menjadi zona nyaman karena kita jadi tahu oh ada caranya toh supaya kita jadi lebih tenang dalam melakukan sesuatu. Kayak tadi contohnya Kak 2328 membuat maju ke depan kelas atau membacakan sebuah soal atau sesuatu yang sifat public speaking gitu ya. Nah artinya kita jadi lebih percaya diri karena ada orang lain yang juga ngevalidasi kemampuan kita meskipun kita sendiri belum yakin gitu. Padahal di situ sebenarnya di dalam diri kita secara nggak sadar juga udah mulai meningkat gitu, elevate hal-hal yang awalnya tidak cukup percaya diri agak naik sedikit. Jadi kita juga harus apresiasi ke dalam diri kita bahwa kita ternyata dilihat orang lain sebagai orang yang mampu gitu kan. Dan itu bisa mengurangi rasa ragu yang ada di dalam diri kita gitu. Makanya memang pernah saya bahas di episode sebelumnya gitu ya, atau mungkin kalau nggak salah di live X-nya Berbinar ya, di @psikologi diri itu bahwa kalau kita ngobrol sama orang gitu kan, kemudian kita harus merespon sesuatu, itu tidak harus kita meresponnya secara instan, tapi kita bisa dan boleh untuk kita itu pause ourselves. Jadi kita boleh punya zona nantinya gitu, kita punya momen buat kita itu berhenti sejenak untuk mikir, dan kita pastikan bahwa apa yang akan kita sampaikan itu memang hal yang sudah hasil dari pemikiran kita, bukan hal yang sifatnya spontaneous yang bisa jadi mungkin malah nantinya merugikan kita. Jadi saran saya seperti itu. Jadi ketika kita menerima sebuah kepercayaan dari orang lain dan mungkin kita itu anggap sebagai hal yang baru buat diri kita boleh bertanya tentang
alasan orang itu kenapa memilih kita. Kita bisa tanya sudut pandang dia supaya kita jadi punya way of insight yang baru gitu ya, tentang oh ternyata saya itu seperti ini, sementara saya nggak pernah tahu diri saya seperti itu gitu. Nah itu salah satu cara yang mungkin jadi coba sama Kak 2328. Sementara tadi yang disampaikan oleh Kak Aceh gitu ya, ketika merespon obrolan ini juga gitu ya, bahwa ketika ada orang akhirnya mencoba hal yang baru gitu kan, kemudian kitanya itu nggak siap atau nggak ada di zona nyaman kita, atau bukan, katanya Kak Aceh tadi, bukan tipe pemecahan masalah yang sering saya lakukan gitu kan, dan akhirnya kita dalam tanda kutip memaksa diri kita untuk mencoba gitu ya. Dan ternyata oh ada ya kayak gitu, oh kok bisa, kok ternyata kok cocok kayak gitu. Nah itu hal yang sangat apa ya, umum terjadi di banyak orang, bahwa memang semua diawali dari kita khawatir, kita nggak berani, kita takut, kita cemas, kita nggak tahu kalau kita bisa, kita bingung, kita out of ideas gitu kan, tentang harus bagaimana. Dan ketika orang lain ngasih masukan, ngasih saran, ngasih insight gitu kan, ngasih inspirasi, ngasih ide-ide baru, dan itu bikin kita jadi ngerasa bahwa emang bisa ya aku kayak gitu, emang memungkinkan ya kalau aku seperti itu, atau jangan-jangan ini aku malah nanti nggak sukses kalau pakai cara yang baru gitu kan. Artinya bahwa artinya nggak apa-apa sebenarnya, pasti akan memulainya semua dengan seperti itu, karena setiap kita berhadapan pada hal yang baru, hal yang belum pernah kita lakukan, kita pasti akan dihadapkan pada rasa yang kita tidak tahu ya. Jadi karena baru maka kita tidak tahu, dan rasa tidak tahu itu pasti menjadi stimulus untuk kita menjadi ya khawatir gitu. Meskipun sekarang permasalahannya adalah tingkat kekhawatiran orang berbeda-beda, ada yang ditunjukkan dan ada yang tidak ditunjukkan gitu kan. Ada orang-orang yang kelihatan stay cool, tapi sebenarnya dia tuh cukup cemas, cukup khawatir, tapi dia coba untuk berani melakukan itu meskipun itu bukan zona nyaman dia. Jadi mostly orang-orang mungkin mengalami hal yang serupa dengan apa yang kita rasakan gitu. Cuma kadarnya, dosisnya yang berbeda-beda, dan bagaimana cara meresponnya juga berbeda-beda. Artinya bukan ideal kita, bukan kekhasan kita, bukan tipe kita, bukan kebiasaan kita, itu bukan menjadi akhir dari segalanya. Karena ketika kita mencoba dan akhirnya kita tahu ada impactnya, ada imbasnya, apalagi imbasnya positif, maka kita jadi belajar bahwa oh ternyata kalau kita berani buat memulai sesuatu yang baru dengan cara yang di luar kebiasaan kita, itu juga tidak ada ruginya. Bahkan kita jadi belajar bahwa kalau saya mencoba cara ini, saya jadi punya cara berpikir atau landasan baru gitu. Meskipun itu berhasil, meskipun itu nggak berhasil, ya saya jadi tahu bahwa ini tuh kayak gini akibatnya, dampaknya terhadap saya gitu. Kemudian tapi kalau ini berhasil maka jadi luar biasa gitu ya. Jadi kita jadi punya inspirasi, oh ternyata saya bisa melakukan hal yang di luar kebiasaan saya. Jadi banyak hal menarik ya yang sebenarnya kita bisa lihat dari pertanyaan Kak Tiara dan tanggapan dari Kak Aceh tadi, bahwa sebenarnya kita itu manusia yang kalau kita nggak ketemu sama hal yang biasa kita lakukan, kita dihadapkan pada kekhawatiran bahwa kita belum tentu bisa melakukan itu. Namun somehow kalau ada orang di sekitar kita yang mencoba ngasih semangat kita, ngasih inspirasi kita, ngasih ide baru gitu, ya kita jadi terdorong untuk sedikit demi sedikit mencoba hal yang baru itu tadi. Dan meskipun awalnya kita ragu, ketika kita coba ternyata ada output yang di luar dugaan kita gitu kan, entah itu positif atau negatif, maka kita jadi belajar sesuatu sebenarnya gitu. Nah mudah-mudahan jadi manfaat buat Kak 2328 dan Kak Aceh. Selamat malam juga untuk Kak Putri Heida. Ini juga tadi ada Kak Aceh mau tanya, tapi maunya ngomong kayak udah kasih kesempatan barusan. Makasih Kak Aceh. Kak Ardina Rani, makasih sudah nge-like live-nya. Kak Bless, selamat malam. Ada Kak
Aurie, Kak Na, Kak Fahri, Kak Nixi, Kak Kinanti, selamat malam, Kak Ivan, Kak INC, Kak Dev, Kak Anur Ida, Kak Unix, Kak Euleh, Kak TAA3, ada Kak Vandoli, Kak Syam Wakamar, Kak Toifun Naja, kata Kak Yorde Studio, Kak Anggroho, ada siapa lagi nih? Kevin Ananta 475, ada Kak gambar hatinya biru, ada Kak Susinah, ada juga teman-teman yang sudah nge-like, makasih banyak. Ada Kak Din, Kak Kinanti, Kak Sinta, terima kasih juga Kak Aceh atas responnya. Selamat malam buat Kak Chan, Kak Krisna Nur, ada namanya Sinta, selamat malam. Ada Kak Kail, ada siapa lagi nih? Ada Kak Mama L, ada Kak Din, Kak B besar, selamat malam juga. Ini ada respon dari Kak 2328. Oh iya, saya belum pernah coba cara-cara cerita tadi. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi sebenarnya masalah utama kita itu kan sebenarnya mencoba hal yang di luar kebiasaan. Kalau anak zaman sekarang di luar zona nyaman, di luar comfort zone gitu ya. Padahal sebenarnya nyaman atau tidak itu ada di knowledge kita tentang dampak dari apa yang sudah kita lakuin. Sebenarnya kalaupun itu hal yang nyaman atau sering kita lakukan pun itu belum tentu juga pada akhirnya bikin kita nyaman. Karena somehow kalau kita bilang nyaman pasti benar-benar yang 100% nyaman, tapi kadang karena kita belum terbiasa maka kita bilang itu di luar zona nyaman. Tapi kalau kita jadi tahu ternyata hal yang membuat kita belum terbiasa kita coba lakuin dan ternyata memberikan hasil yang manis gitu kan, kita jadi merasa itu adalah suatu kenyamanan baru buat diri kita dan kelegaannya justru berbeda gitu. Kalau teman-teman coba sesuatu yang baru di luar kebiasaan, di luar zona nyaman kalian, dan ternyata kalian coba dan hasilnya positif, itu malah bikin motivasi kalian berlipat daripada kalian ngelakuin yang zona nyaman yang biasanya yang kalian bilang zona nyaman itu gitu. Malah kadang yang sementara ini kita bilang zona nyaman, hal-hal yang biasa kita lakuin itu malah kadang-kadang output atau efektivitasnya itu nggak setinggi kalau kita mencoba hal yang baru gitu. Karena kadang-kadang kalau sudah mencoba menyelesaikan dengan cara yang sama berkali-kali dan hasilnya itu-itu aja, artinya kan effective rate-nya ya segitu-segitu aja gitu. Kalau kita mencoba hal yang baru, ternyata hal yang baru itu juga memberikan hal yang lebih besar tingkat kesuksesannya, maka ya kita jadi lebih senang, lebih bahagia, lebih termotivasi. Dan somehow suatu saat nanti kalau kalian mencoba lagi, ada masalah, ada hal yang baru, ada masukan gini, kalian akan lebih tertantang untuk melakukan hal yang baru. Karena setiap kalian mencoba hal yang baru, kalian ternyata menemukan cara yang bikin kalian jadi lebih merasa termotivasi dan lebih semangat gitu ya. Meskipun tidak semua hal yang baru itu memberikan manfaat yang positif juga gitu kan. Artinya bahwa seperti saya bilang tadi, setiap kita mau melakukan sesuatu, kita perlu ada pause mode-nya. Kita perlu berhenti sejenak untuk berpikir, menenangkan diri supaya bisa berpikir jernih untuk membandingkan kira-kira dari dua macam cara ini, cara yang lama, cara yang bisa dilakukan dengan cara yang baru, cara yang di luar comfort zone, ini mana yang lebih akan saya coba. Dan dari orang-orang yang pernah mencoba itu apa saja sih dampak-dampak yang mereka rasakan, sehingga kita bisa lebih tahu mana cara yang lebih bikin kita jadi lebih sukses atau lebih bisa berhasil kita lakuin kayak gitu. Mudah-mudahan jadi manfaat ya. Kita sudah di akhir acara. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih buat Kak B besar, Kak Mama L, Kak Ndu Umi, Kak Fitri 04, Kak Arun 1975, Kak Raymond Marli 1, Kak Nanami, Kak Siti Rodia, Kak Desta Official 4, dan Kak Din yang udah nge-like di akhir acara. Selamat malam buat kalian semua yang berusaha bergabung. Selamat menikmati ya rekamannya nanti ya, karena kita juga nggak akan ngepost live ini aja, tapi
kalian bisa nonton lagi rekamannya di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insight Indonesia. Kita semua posting di sana episode dari episode 1 sampai episode yang sekarang gitu ya. Kalau nggak salah ini sudah berjalan sekitar 2 tahunan gitu ya, live TikTok ini 2 sampai 3 tahunan ya kalau nggak salah ya. Dan kalian bisa cek semua di sana, termasuk episode hari ini kalian bisa tonton di official YouTube-nya Berbinar Insight Indonesia. Dan dari saya terima kasih banyak sudah kalian hadir pada malam hari ini gitu kan. 2400 likes-nya sangat berarti buat Berbinar Insight Indonesia, artinya kami memperoleh dukungan serupa dari kalian untuk bisa men-spread out positivity, membuat apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa didengar lebih banyak orang dan Berbinar jadi lebih punya kesempatan yang lebih banyak untuk bisa menginspirasi orang lain. Selamat malam dari kami, Berbinar Insight Indonesia selalu ada buat kamu.